Baik, di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan kelompok Yuni Kurniadin, Saudara Haronoli Patricia, Gregorius Mikael Sela, Monika Dia Ayuni, dan Ricci Wirianto dengan judul implementasi penyiraman tanaman robot beroda dengan sistem kendali menggunakan aplikasi Blink berbasis microcontroller modem CU ESP8266. Selanjutnya, pengertian remote control yang akan dijelaskan oleh Ricci. Oke, di sini ada remote control atau disebut juga pengendali jarak jauh adalah sebuah alat elektronik yang digunakan untuk mengoperasikan suatu barang elektronik dari jarak jauh. Umumnya remote control digunakan untuk mengendalikan barang tertentu dengan memberikan perintah dari kejauhan. Kedua, hidroponik merupakan suatu budidaya tanaman yang memanfaatkan air dengan menekankan pada pemenuhan kebutuhan nutrisi bagi tanaman. Nutrisi adalah substansi organik yang dibutuhkan organisme untuk fungsi normal dari sistem tubuh, pertumbuhan, dan pemeliharaan kesehatan. Oke, di sini ada daftar komponennya. Pertama itu mobil RC, modem CU ESP8266, kemudian relay, pompa mini DC, sensor soil moisture, motor driver L298N, sensor DHT11. Oke, selanjutnya Monik menjelaskan. Oke, di sini ada Node MCU ESP8266. Apa sih itu Node MCU? Node MCU merupakan sebuah open source platform IoT dan pengembangan kit yang menggunakan bahasa pemrograman 2 untuk membantu dalam membuat prototipe produk IoT atau bisa dengan memakai sketch dengan Arduino IDE. Pengembangan kit ini didasarkan pada modul ESP8266 yang mengintegrasikan GPIO, PWM, IIC, OneWire, dan ADC, semua dalam satu board. Selanjutnya di sini ada sensor DHT11. Sensor DHT11 adalah modul sensor yang berfungsi untuk mendeteksi suatu objek suhu dan kelembapan yang memiliki output tegangan analog yang dapat diolah lebih lanjut menggunakan microcontroller. Di dalam rangkaian komponen elektronika, kelompok kami yang dibuat kami menggunakan sebagai pendeteksi suhu di luar yang ada sekitar dalam pot tanaman tersebut. Penempatan pada sensor DHT11 diletakkan dalam ujung depan mobil. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Michael. Putus ya. Selanjutnya dilanjutkan Michael. Oke, selanjutnya ini adalah soil moisture sensor. Soil moisture sensor atau Sansori L69 adalah suatu model sensor yang berfungsi untuk mendeteksi tingkat kelembapan tanah dan juga dapat digunakan untuk menentukan apakah ada kandungan air di tanah atau di sekitar sensor. Cukup dengan menancapkan lempeng pendeteksi kelembapan atau moisture sensing probe ke dalam tanah. Oke, selanjutnya motor driver L298N. Driver motor L298N merupakan modul driver motor DC yang paling banyak digunakan atau dipakai di dunia elektronika yang difungsikan untuk mengontrol kecepatan serta arah perputaran motor DC.
ICL298 merupakan sebuah IC tipe H-bridge yang mampu mengendalikan beban-beban induktif seperti relay, solenoid motor, DC, dan juga motor stepper. Ya, lanjutnya Fahri ya. Jadi di sini ada relay merupakan komponen elektronik yang digunakan untuk mengoperasikan seperangkat kontak saklar dengan memanfaatkan tenaga listrik sebagai sumber energinya. Dengan memanfaatkan lilitan atau coil berintikan besi yang dialiri arus listrik, tentunya akan menghasilkan medan magnet pada ujung inti besi. Apabila coil dialiri arus listrik, medan magnet akan menggerakkan ujung besi tadi di relay. Sekarang lanjut sih. Terus di sini ada pompa mini DC. Pompa air adalah alat bantu untuk menyuplai air dengan menggunakan mesin sebagai alat penyedot dari suatu tempat ke tempat lainnya. Cara kerja pompa air pada umumnya adalah mendorong air dari sumbernya kemudian dipindahkan secara terus-menerus dengan memanfaatkan propelling. Lalu Oke, selanjutnya dijelaskan. Oke, selanjutnya dijelaskan oleh Doni ya. Oke, Ri, dilanjut aja, Ri. Doni kagak ada. Oke, di sini ada blok diagram ya. Pertama, kita perlu aktivator. Adaptor plus 3,3 volt sama 5 volt. Nah, kedua ini bisa didapatkan dari baterai sama charger. Nah, di alat kita pakainya baterai yang awalnya dari 12 volt karena tadi kita pakai mau pakai IC yang L293C itu kan di situ ada motor steppernya ya. Jadi kita bisa turunin dayanya jadi 3,3 sama 5 volt. Nanti kita bagi-bagi dayanya baik ke motor baik ke rodanya maupun ke pompanya. Terus di sini ada input. Di sini input ini sensor ada DHT11, ada soil measure, ada blink. Ada aksinya sensor DHT akan mendeteksi suhu kelembapan yang berada di luar sekitar tanaman. Terus sensor mendeteksi kelembapan tanah yang ada di dalam pot. Terus di sini ada blink untuk menggerakkan mobil via aplikasi dengan bekal konektivitas Wi-Fi dari ISP8266. Lanjut ke blok proses. Di sini ada microcontroller node NCU ISP8266 untuk memproses apa aja yang didapat dari sensor DHT sama soil moisture dan blink tadi. Nah, diprogram dulu agar dapat melakukan fungsinya sebagaimana mestinya. Kalau udah diprogram, maka bisa menjalankan perintah yang ada di program tadi. Terus di sini ada blok output, ada motor DC, pompa, sama blink. Nah, pompa ini kalau pembacaan soil moisture tanah kondisinya kering, kan soil moisture nyolok ke tanah tuh. Terus kita lihat di sini kondisinya kering. Nanti dia bakal ngalirin air sesuai dengan perintah dari program yang ada di dalam node NCU ISP8266 ini tadi. Terus motor DC ini bergerak sesuai dengan navigasi yang diberikan aplikasi blink. Terus di sini ada blink juga sebagai output juga. Nah, karena kita pakai DHT juga, nanti DHT bisa ngirimin data kelembapan di sekitar tanaman tersebut. Lanjut sih. Nah, di sini ada cara instalasi yang bisa dibacakan oleh saudari Monik.
Baik, untuk cara instalasi, yang pertama, instalasi alat hanya dengan meletakkan di dekat pot yang ingin disiram, dan juga harus menanam soil moisture ke dalam tanah. Terus yang kedua, pastikan tangki air untuk penyimpanan sudah terisi penuh. Nah, di sini kan ada contoh gambarnya. Terus untuk yang ketiga, microcontroller harus terkoneksi dengan akses point terdekat untuk pembacaan sensor dan juga untuk pengkontrolan mobil via koneksi internet. Nah, ini untuk via koneksi internetnya. Terus selanjutnya, pastikan aplikasi Blink sudah siap. Untuk cara kerja alat akan dibaca oleh Saudara Doni. Baik, saya lanjut saja. Untuk cara kerja alat, implementasi penyiraman tanaman robot beroda dengan sistem kendali menggunakan aplikasi Blink berbasis microcontroller Nodemchu ISP8266. Kelompok kita menggunakan sebuah mobil RC yang dikendalikan menggunakan aplikasi Blink, di mana pada atas mobil RC terdapat wadah air, ruangan tetap, dan baterai. Ruangan tetap yang dimaksud untuk menempatkan sensor soil moisture yang akan ditancapkan ke dalam tanah dan sensor DHT11-nya ditempatkan di depan mobil RC agar dapat mendeteksi suhu yang berada di luar atau sekitar pot tanaman. Kemudian baterai memberikan daya pada semua komponen dan juga memberikan daya pada mobil RC. Untuk rencana pengujian, pengujian alat dilakukan pada area pertanian. Yang kedua, instalasi alat pada saat pengujian hanya perlu memperhatikan koneksi, daya, dan air yang dibutuhkan. Yang ketiga, pengujian sensor soil moisture yang dapat membaca kelembapan pada tanah. Yang keempat, pengujian penyiraman yang merupakan aksi dari pembacaan sensor dan relay yang sesuai dengan fungsinya. Baik, terima kasih. Itulah yang bisa kami sampaikan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Iya. Ya, jadi ini penyiraman tanah beroda ya. Jadi penyiramannya bawa tangki atau bawa selang? Bawa tangki sama selang, Pak. Iya. Untuk proses mengarahkannya berdasarkan apa? Mengarahkan siraman itu. Silakan. Untuk sementara kan rencananya mobilnya di samping pot ya, Pak. Iya. Jadi difikskan ke kanan. Pakai sprayer. Oh, jadi penyiramannya pakai sprayer ya? Iya, Pak. Jadi yang disiram ini tanaman apa? Tanamannya sih rencananya bayam, Pak. Tanaman bayam. Ya, nanti itu dipastikan ya. Tanamannya ya, ini karena mungkin ada mungkin kamu bisa lengkapi tuh dokumennya. Bagaimana beberapa jenis penyiraman yang modelnya kayak begini yang bergerak. Karena sekarang rata-rata penyimpanan modelnya selang aja di setiap bagian dari tanaman tersebut. Biasanya begitu. Ya. Siapa? Jadi nanti kamu nyiramnya arahnya kemana dan bagusnya seperti apa, kan pakai sprayer kan juga tetap harus kena tanamannya kan. Ya maksudnya kena tanahnya gitu ya. Gitu. Terus bergeraknya ada relnya atau gimana? Atau bebas? Enggak, Pak. Kita pakai remote control menggunakan aplikasi Blink. Oh, jadi digerakkan menggunakan remote control, ya? Iya. Bisa otomatis? Enggak? Tadinya rencananya kan kita mau pakai line follower, Pak. Jadi stop di poin-poin tertentu gitu, Pak. Udah disiapin. Yeah. Cuma beberapa minggu nyari-nyari referensi, itu yang rada sulit diimplementasi, Pak. Stop. Soalnya kan kalau line follower kan di jalan terus, Pak. Iya. Dan jadi untuk sementara dibuat pengembangan aja mungkin itu, Pak. Iya, boleh.
Jadi pakai otomatis ya. Pakai remote control berarti ya pengolahannya ya. Jadi ini pengendaliannya pakai Blink jalannya. Termasuk untuk nyemprotin itunya juga sekali pencet aja atau bisa bisa diatur gitu. Sekarang pencet, Kalau sekarang dari enggak. penyiramannya itu otomatis Pak, dari pembacaan sensor. Kalau sensor baca tanahnya udah kering, Ya. otomatis mati dia penyiramannya. Oh gitu. Tapi robotnya jalannya dikendalikannya masih pakai rem remote atau ya? Iya. Untuk ngelihat tanah kering gimana caranya? Berkomunikasi dengan robotnya. Ya. Putus-putus ya? Enggak. Kan robotnya dikendalikan secara remote ya. Terus kemudian tadi tapi penyiramannya otomatis. Tahu keringnya itu robotnya dari mana? Satu tanah itu kering. Satu tanaman itu kurang air. dari pembacaan sensor ya Pak. Pembacaan sensor soil moisture. Jadi kan dia ngirim data tuh. Ya. Kalau misalnya di codingan tuh, jadi kalau dia kurang dari sekitar 90 nggak salah. Oke, jadi kalau value-nya dia kurang dari sama dengan 90 atau lebih dari sama dengan 80, jadi pompa otomatis nyala Pak. Kalau udah kelembapannya kalau udah di bawah 70 otomatis mati gitu Pak. Dia tinggal ngasih flow sama high ke relay-nya biar pompanya bisa nyala. Tapi kan ini robotnya dijalanin menuju ke tempat itu ya. Masih pakai remote. Robotnya. Iya Pak, kalau itu jalanin robotnya masih manual. Jadi kamu cuma ngejalanin robotnya aja, nanti tiba-tiba sampai tempat tertentu dia nyiram gitu otomatis atau gimana? Iya Pak, benar Pak. Hah? Kayak gitu. Kayak gitu? Iya. Jadi untuk nandain posisinya gimana caranya untuk nandain posisi tempat itu oleh robot? Sebenarnya rencana awalnya kan pakai satu soil moisture aja Pak di robotnya. Ya. Satu moisture. Cuman kita pakai lengan servo Pak. Jadi sudah pas di samping tanaman, bisa kita otomatis via kontrol, lengan servonya tuh nyolok soil moisture, kasih delay beberapa 10 detik biar bisa ngebaca datanya. Terus kalau dibaca tanahnya kering, dia siram langsung. Dia mulai penyiraman Pak. Oh, jadi dia pakai tangan yang akan langsung nyolokin soil itu ya, begitu lewat iya, gitu ya. Itu solusi pertama. Kalau solusi keduanya sih paling jadi beberapa pot itu dikoneksikan beberapa soil moisture Pak. Cuma beda microcontroller. Satu microcontroller khusus buat sensor aja gitu Pak. Yang di mobil beda lagi. Cuma bisa terkoneksi gitu. Ya. Oke. Jadi gitu ya. Nanti ada 2 solusi. Pilihnya yang mana nanti dituliskan ya kepastiannya yang mana yang dipakai. Ya setelah melihat situasinya ya. Oke, cukup ya. Ada lagi yang lain mungkin kawan-kawan ada yang mau bertanya ke kelompok 4? Kalau nggak ada ditutup aja, nggak apa-apa. Silakan. Baiklah, sekian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.